Oleh sebab itu Bapa yang baik, perkenankanlah kami, layakkanlah kami Tuhan, untuk Engkau mengampuni setiap kami, supaya setiap kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu sia-sia saja Bapa, tetapi boleh kami renungkan, boleh kami nikmati. Kami tidak hanya masih lidah berdoa, masih lidah menyanyi Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh menyembah-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, karena Engkau Allah yang maha besar, Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih banyak Bapa buat kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan betapa indahnya bersama-sama dengan Tuhan. Seperti saat ini kami dapat nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan sebentar kami Bapa yang baik akan mendengarkan semua isi hati-Mu. Oleh sebab itu biarlah Engkau berikan kami semua anak-anak-Mu yang ada pada hari ini telinga seorang murid, hati seorang murid, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya firman-Mu berkuasa di dalam setiap kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya sebelum berdiri di altar-Mu ini, kami percaya kepada Engkau sudah mengurapi, menguasainya. Oleh sebab itu berkuasa Engkau Roh Kudus di setiap perkataan, penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Kristus Yesus, berkuasa Engkau Bapa yang baik. Dan saat ini setiap roh-roh kegelapan yang coba-coba untuk mengganggu konsentrasi kami, untuk Tuhan mengganggu setiap hati dan pikiran kami, lewat HP, lewat siapapun datang ke kiri kanan kami halalkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kau iblis, kami sangat menghormati-Mu Bapa, kami sangat menghargai-Mu setinggi-tingginya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami memohon, berkuasa Engkau di setiap kami yang ada pada pagi ini, terlebih-lebih hamba-Mu. Dalam nama Yesus, terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Merdeka. 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 Bersatu kita. Bercerai kita. Amin. Haleluya. Ya, kita semua yang ada di tempat ini, kita semua adalah saudara-saudara di dalam merdeka. 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 Puji Tuhan. Bersatu kita. Bercerai. Jangan ada yang bercerai ya. Dalam rumah tangga kita seiman. Haleluya, kita tetap ada kesatuan di dalamnya. Puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Mari kita sama-sama membacanya. 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Puji Tuhan. Mungkin yang tidak punya anak kecil boleh maju ke depan. Tapi kalau yang punya anak kecil ya boleh ya, silakan, tidak jadi masalah. Yang penting bisa kita mendengar. Amin. Haleluya ya. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji Tuhan ya. Kita ini sudah merdeka berapa tahun? Berapa? Bapak Kebian? 79 tahun ya. Dimana ya pada waktu itu tanggal 17/8/45 ya, Bapak ini kita sudah preset ya Presiden Soekarno lah ya, itu ya menyatakan
bahwa kita Indonesia sudah merdeka, walaupun direbut dengan keringat, dengan ada yang mati, tetapi puji Tuhan, Indonesia boleh merdeka. Haleluya. Dan saat ini kemerdekaan itu kita boleh raih. Tapi ada orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, seperti firman Tuhan katakan, dengan segala kepentingan mereka sendiri, mereka menyalahgunakan jabatan mereka, kedudukan mereka, dan mereka hanya mencari kepentingan mereka sendiri. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita jangan mengikuti cara-cara yang demikian. Amin. Sebab kita tahu Allah yang kita sembah itu, Dia telah datang untuk memerdekakan kita, menebus segala dosa-dosa kita. Jadi jangan lagi kita memperhambakan diri dengan hal-hal yang merusak diri kita sendiri, sebagaimana bangsa Israel yang diperhamba 430 tahun, tapi Allah mengasihi kepada bangsa Israel. Dia mengutus hambanya, siapa? Dia mengutus hambanya Musa, untuk membebaskan mereka. Tapi membebaskan bangsa Israel itu bukan 1-2 hari, bukan segampang membalik tangan. Tetapi Musa datang membebaskan bangsa Israel dengan bermacam-macam mujizat, oleh karena kekerasan hati daripada raja Mesir, sampai kepada kematian anak-anak sulung. Dan di situ Allah menyuruh supaya mempersembahkan korban domba, darahnya itu diambil dan dioleskan di dalam setiap pintu-pintu daripada orang Israel. Pada waktu tengah malam, malaikat melewati Mesir, mereka melihat ada darah yang dioleskan, maka mereka diselamatkan. Yaitu bangsa Israel diselamatkan. Besoknya mereka bangun, anak-anak sulung mereka pada mati. Itu adalah satu pengorbanan yang luar biasa untuk orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Amin. Yang sudah menerima Tuhan Yesus itu karena pengorbanan yang daripada Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib yang begitu berharga, yang kita tidak bisa balas semua kebaikan Tuhan itu. Amin. Haleluya. Firman Tuhan katakan, yang jahat akan bertambah jahat, yang suci akan bertambah suci. Amin. Dan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, kita tidak mengikuti dengan cara-cara dunia ini yang menghancurkan diri kita, yang menyesatkan kita, yang membawa kepada kita untuk masuk di dalam kebinasaan. Tuhan tolong kepada kita semuanya. Haleluya. Agar kita dapat membebaskan diri kita. Kita semua sudah dibebaskan. Amin. Amin Bapak-bapak. Kita semua sudah dibebaskan dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kepada kita, belenggu dosa yang mengikat sama kita. Kalau kita ada pada pagi hari ini, semua karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Amin. Akibat dosa manusia mengalami hukuman. Akibat dosa manusia mengalami hukuman, sebagaimana Adam dan Hawa. Tuhan sudah katakan semua yang ada di sini, di dalam taman ini semuanya milik engkau. Tapi ada satu yang tidak boleh. Ada satu yang tidak boleh. Dibebaskan, tapi ada satu yang tidak boleh. Tetapi manusia Hawa ini, dia inginkan. Oleh karena apa? Oleh karena dia memberikan telinganya, pendengarannya kepada kuasa kegelapan, kepada iblis yang mengatakan bahwa
semua boleh kau makan. Ya, ini juga bisa, harus kau makan. Kalau kau makan ini, kau akan melihat, ya, engkau akan seperti Tuhan Yesus. Ya. Hawa mendengar dan keinginan dia supaya dia juga sama, mau seperti Tuhan, seperti Allah. Sama dengan iblis yang dilempar dari sorga ke dunia ini. Ya, oleh karena apa? Dia sudah diberikan satu, ya, memimpin satu, ya, puji-pujian, dia yang memegang itu bagian puji-pujian, ya. Tetapi lama kelamaan dia menjadi sombong dan dia ingin untuk menjatuhkan Allah yang sudah mengangkat dia menjadi pemimpin pujian. Jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah dipercayakan untuk ada dalam pelayanan, biar kita menjadi tambah hari, kita tambah menundukkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Jangan menjadi sombong, sebab kesombongan itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Amin. Akan merusak imannya. Haleluya. Biarlah apa yang sudah dipercayakan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya punya rencana bulan Agustus, November, ya, habis Agustus November, ya. November saya ingin, ya, September, ya, habis Agustus September, ya, saya inginkan supaya di terakhir dari September, pokoknya setiap bulan, ya, saya inginkan supaya kita semuanya ambil waktu untuk doa puasa, tapi di gereja, ya, di mana? Di gereja, ya, biar saya juga lihat siapa-siapa yang puasa, ya. Nanti kalau sudah, kita makan bersama. Amin. Ya, puasa itu penting, ya, penting itu puasa. Amin. Jadi setiap bulan akhir bulan sebelum kita perjamuan, ya, kita adakan doa puasa di gereja. Ya, sebab hari Jumat, ya, saya minta hari Jumat itu, ya, semua tim doa semuanya kumpul di sini. Ya, tidak ada, sebab di sini ada kalau siang, ya, ada pembelajaran agama anak-anak SMA, dan mungkin kita, ya, saya buka mulai dari jam 4 sampai selesai. Ya, kita boleh datang untuk berdoa bersama-sama di tempat ini, ya, dan kita, ya, mungkin jam 5 kita sudah mulai untuk masuk di dalam doa. Selesai doa kita bisa makan bersama. Saya pengen supaya kita jemaat-jemaat Tuhan lebih bertumbuh lagi, untuk tidak menjadi orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang mempersalahkan Tuhan. Ya, kita punya masalah, kita persalahkan Tuhan. Kita tidak mau koreksi siapakah aku ini sebenarnya. Ya, jangan kita mempersalahkan Tuhan. Tetapi apa yang kita sudah hadapi, ya, itu Tuhan mau supaya kita lebih lagi mengasihi kepada Tuhan. Ya. Akhir dari perjalanan Hawa, dia harus dikeluarkan, ya, dari tempat yang nyaman, tempat yang enak, dan dia harus mengeluarkan keringat untuk sesuap nasi sampai saat ini. Amin. Sampai saat ini. Jadi tidak ada yang bilang saya tidak berdosa. Semuanya berdosa. Ya, mulai dari kandungan ibu kita, ya, itu sudah membawa dosa. Tetapi puji Tuhan, ya, Allah memberikan anaknya yang tunggal itu untuk datang membebaskan kita. Amin. Dia tidak mau biarkan kita terhanyut, ya, dia tidak mau biarkan kita mati oleh karena dosa. Amin. Haleluya. Jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita di dalam Galatia 5, kita sama-sama membacanya, ya. Dalam Galatia 5 ayat 1, mari kita sama-sama membaca 2-3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Haleluya. Ya. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Upah dosa adalah haleluya. Mungkin kita katakan bahwa apa-apa sedikit iblis. Apa-apa sedikit iblis. Apa-apa sedikit simbolis. Apa-apa sedikit simbolis. Baca di dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat udara. Amin. Amin. Haleluya. Tadi di dalam Galatia katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ya. Sebab perlawanan kita, ya, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, inilah firman Tuhan katakan, ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Ya. Ya. Inilah perlawanan. Ya. Iblis itu tidak mau, ya, supaya kita ini, ya, diselamatkan, supaya kita ini menjalani firman Tuhan, tidak mau. Ya. Tapi dia akan datang untuk mengganggu, menggoda kepada kita, membuat kepada kita untuk tidak percaya. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan teguhkanlah, berdirilah teguh. Amin. Jangan goyah. Amin. Haleluya. Sebab perlawanan kita inilah, ya, dengan kuasa-kuasa yang ada di udara, yang ada di sekitar kita, untuk menghancurkan, untuk membinasakan kita. Amin. Haleluya. Kita harus menjadi jemaat-jemaat yang kuat. Harus menjadi jemaat-jemaat yang kuat. Amin. Ya, haleluya. Ya. Waktu Yesus ada di padang gurun berpuasa, ya, 40 hari. Mungkin kita tidak bisa berpuasa 40 hari. 1 hari jadilah. Amin, Bapak-bapak. Amin. Ya, jangan sampai ibadah kelamaan, keluar dulu lah sebentar. Ukur jalan katanya. Jangan. Ya, kita kasih sama Tuhan itu dengan segenap hati kita, kekuatan kita. Kita kasih itu, ya, sama Tuhan. Ya. Ya, iblis mencoba-coba membawa Yesus ke padang gurun. Ya. Dia katakan kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Ya. Kira-kira Yesus bisa tidak? Bisa. Yesus bisa. Tetapi dia tidak mau kasih hati dia kepada iblis sebagaimana Hawa. Dia kasih pendengarannya, hatinya, ya, kepada iblis. Padahal Tuhan sudah katakan jangan. Tetapi dia mau mengikuti. Ya. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi amin, haleluya, dari firman Tuhan. Ya. Kita makan sebanyak-banyaknya apapun yang kita makan, ya, supaya kita jadi sehat, kita jadi kuat. Tetapi kalau tidak ada firman Tuhan, ya, kita rasakan semuanya itu tidak berarti. Amin. Kita perlu firman Tuhan itu mengisi kehidupan rohani kita. Amin. Agar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bisa katakan, ya, manusia hidup bukan dari roti saja.
tetapi dari firman Tuhan akan membawa kepada kita kemana? Ke surga, hidup selama-lamanya. Makanan jasmani itu perlu, tetapi firman Tuhan itu lebih lagi penting. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, ya, itu penting. Ya. Biar kita boleh berjalan bersama-sama, tubuh kita sehat, ya, rohani kita juga sehat, diberkati oleh Tuhan. Lalu dia bawa lagi Yesus, ya, dia katakan, ya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Dia bawa ke atas bumbungan yang tinggi, ya, iblis ini bawa Yesus ke atas bumbungan yang tinggi. Lalu dia katakan, kalau engkau anak Allah, ya jatuhkanlah ya dirimu ke bawah. Ya, di sana dia akan memerintahkan malaikat-malaikat, ya, untuk menatang engkau di atas tangannya. Haleluya. Tapi Yesus katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya. Iblis katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu dia bawa lagi, ya, ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya, ya. Dia bawa ke atas. Dia perlihatkan semua kekayaan-kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Dia katakan, itu aku punya semuanya. Itu aku miliki semuanya. Aku yang miliki semuanya. Kalau engkau sujud menyembah aku, haleluya, maka aku akan berikan semuanya ini kepadamu. Tuhan katakan, ya, bahwa katakan kepada iblis bahwa engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Amin. Haleluya. Iblis itu tidak perlu kekayaan-kekayaan yang ada di dalam dunia. Dia tidak perlu, orang dia sudah punya kok. Ya. Dia tidak perlu semua kekayaan yang ada, dia perlu jiwamu. Ya. Agar engkau tidak diselamatkan. Agar engkau binasa. Agar kita semuanya mengikuti cara-cara daripada kuasa kegelapan ini. Ya, menjadi temannya, menjadi anaknya, menjadi kekasihnya. Ya. Dia tidak perlu semuanya, dia punya semuanya. Ya. Makanya kebanyakan orang-orang kalau mau mencari kekayaan, mereka pergi ke gunung-gunung, ya, kemana menyembah di mana-mana, supaya mereka mendapatkan kekayaan itu, ya, mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan mobil yang banyak. Untuk apa semuanya kalau jiwa kita binasa? Amin. Ya, bapak-bapak, haleluya, ya. Kita perlu memberikan makan, minum kepada keluarga kita, perlu, ya. Kita perlu, ya, menyekolahkan anak-anak kita. Tapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya, dengan segala isinya. Tuhan yang menjadikan semuanya itu, ya. Kita ini adalah anak-anak ketebusannya. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Kita sudah diselamatkan. Haleluya, ya. Jangan lagi kita coba-coba, ya, mencari hal-hal yang menghancurkan iman kita di dalam Tuhan. Ya, jangan. Tapi percayakan semuanya hanya kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah kasih hidup kita kepada Tuhan, ya, mari kita terus menempel kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita saling mendoakan, saling menguatkan, bersatu kita teguh. Amin. Kuat satu di dalam iman, ya, kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Ada seorang, ya, wanita yang mempunyai 5 laki-laki.
Dia rasa sudah tidak puas, berganti-ganti, gonta-ganti, ya, dengan laki-laki. Tapi datanglah seorang laki-laki menawarkan dia, ya, kalau engkau mau, aku akan memberikan air kehidupan itu. Siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Dia datang bertemu dengan wanita ini, ya. Kalau engkau mau, akan kuberikan air kehidupan ini. Wanita ini katakan, ya Tuhan, aku mau. Sebab dia waktu berbicara dia sudah tahu bahwa itu adalah Tuhan. Berikanlah itu Tuhan, supaya aku tidak haus lagi. Lalu Tuhan yang memberkati dia, dan dia boleh menjadi berkat bagi bangsanya. Amin. Seringkali kita terikat dengan hal-hal yang membuat kita tidak bebas, ya, untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang membaca firman Tuhan, untuk membuka hati kita sejenak, setengah jam mungkin kita bisa duduk di kaki Tuhan. Waktu kita berdoa, kita memikirkan hal-hal yang ada di luar sana, ya. Kita tidak bebas untuk menyembah Tuhan, terikat dengan, ya, perkara-perkara dunia ini. Haleluya. Tuhan sanggup untuk datang menolong kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Dia bisa membebaskan kita. Mungkin kita rasakan, ya, aduh, saya sudah berusaha untuk membebaskan diri saya, sulit, tidak bisa. Ya, hanya Tuhan yang bisa. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, untuk menjernihkan perjalanan kehidupan kita. Haleluya, di dalam dunia ini, untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Jangan sia-siakan peribadatan kita setiap kita beribadah. Jangan sampai hanya formalitasnya saja kita datang beribadah. Amin, jemaat-jemaat. Ya, jangan sampai, ya. Tetapi mari kita, ya, sadar bahwa kehidupan kita ini tidak selamanya ada di dalam dunia. Ya, satu saat kita harus mempertanggungjawabkan. Ini saya terus berulang-ulang menyampaikan, ya, supaya firman Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, kita harus membawa anak cucu kita, mengasihi mereka, mengasihi di dalam Tuhan. Ya, ceritakan tentang firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka, agar pertumbuhan mereka tambah hari, mereka tambah mengerti. Ya, apa artinya kita menyembah kepada Tuhan? Apa artinya datang ke sekolah minggu? Apa artinya duduk untuk beribadah? Apa artinya doa? Apa artinya kita membaca firman Tuhan? Kalau orang yang setiap hari membaca firman Tuhan, maka kehidupan rohaninya akan diberkati. Tidak menjadi kering. Amin. Tidak menjadi kering. Makanya saya ajak kepada kita supaya setiap hari, terserah jemaat-jemaat Tuhan mau baca dari Matius sampai Wahyu, atau dari Kejadian, ya, sampai selesai, terserah. Ya. Mari kita pergunakan waktu-waktu kita ini yang sudah sangat-sangat singkat ini. Ya. Itu sudah ada, itu saya dengar di televisi itu katanya ada goncangan tsunami. Ya. Haleluya. Ya. Dan sekarang sudah mulai ada sedikit-sedikit di daerah Jawa. Ya. Kemana kita mau lari? Ya, kita mau lari kemana? Yosua, mau lari kemana? Jadi lari datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Bapak John, haleluya. Ya, kita lari kepada Tuhan. Ya, kalau sudah datang itu nanti malam atau besok atau lusa, ya. Haleluya. Ya. Om Tono, melari kemana? Ya, kalau datang itu, ya, karena kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya sudah.
Terserah Tuhan apapun yang akan terjadi. Amin. Haleluya ya. Saya tahu ya, hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Ya, biar cara Tuhan saja ya yang menolong kepada saya, yang menolong anak cucu saya, keluarga saya. Amin. Jangan kita bingung ya. Kalau kita bingung, baru kita bisa nabrak tembok, nabrak sana sini ya. Sia-sialah semuanya itu. Amin. Haleluya ya. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan ya. Haleluya. Mungkin kita ya katakan pembalasan itu ya membuat saya puas ya, tetapi firman Tuhan tidak. Pembalasan itu hak Tuhan. Amin. Haleluya. Pembalasan itu hak Tuhan, bukan ya hak kita. Ya, musuh yang sesungguhnya bukan dari luar, tetapi dari dalam hati kita ini sendiri. Amin. Itu musuh yang sesungguhnya, bukan dari luar, tapi dari diri kita, dalam kita sendiri ini. Ya, kita harus bisa mengalahkan keegoan kita, keegoisan kita, ya, kemarahan kita, ya, nafsu keinginan daging kita, ya, kita harus bisa menguasainya. Amin. Kita minta Roh Kudus ya tetap terangilah hati, pikiran, pandangan saya. Ya, mungkin kita bilang nanti ku balas dia, ya, lebih kejam pembalasan, tidak. Ya, tapi kita doakan. Amin. Sebab pembalasan itu hak Tuhan. Kita harus jaga hati kita ini. Amin. Jaga hati kita. Mungkin dengan kawan sekerja kita, ya. Mungkin ada itu di dalam rumah tangga kita. Mungkin itu ada sama orang tua, mertua dan sebagainya. Ya, mungkin kita aduh keki sekali, benci dan sebagainya. Ya, jaga hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Haleluya. Jaga hati kita. Haleluya. Kita boleh marah. Ya, marah itu tidak berdosa. Tidak salah kalau kita marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Kita bisa memaafkan. Amin. Kita bisa memaafkan orang yang bersalah. Jangan kita dendam. Ya, jangan kita membalas. Mungkin kita katakan, wih hebat aku nih ya, aku bisa balas dia. Senangnya anakku nih. Enggak ya, tidak. Tapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya ya. Agar kita jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sebab kita ini adalah saudara-saudara di dalam iman. Ya, jangan kita biarkan haleluya kehidupan kita ini, ya, keadaan-keadaan yang ada ini merusak diri kita yang sudah kita bangun sekian lama dengan kasih, ya, dengan kesabaran, dengan kebaikan, dengan kesetiaan, ya. Kita bangun dengan ya penguasaan diri yang luar biasa. Di satu ya masalah yang kecil bisa merusak semuanya. Tuhan tolong kepada kita. Amin. Biar itu semuanya boleh tertanam di dalam kehidupan kita. Ya, agar itu boleh bertumbuh menghasilkan buah-buah untuk anak cucu kita. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Amin. Kita tabur kebaikan, kita terima yang baik. Kita tabur yang tidak baik, kita juga akan terima yang tidak baik. Amin. Ya, saya pikir-pikir kita ini jemaat-jemaat Tuhan ini, saya selalu berdoa, Tuhan tolong ya. Sudah mulai 50 ke atas, ya, sudah mulai fisik kita sudah mulai terganggu, ya, Bapak Gabean ya. Ya, saya selalu berdoa ya buat kita-kita ini ya yang sudah umur-umur yang sudah 50 ke atas ini, termasuk Pak Nadabdab ya, termasuk Bapak Silitonga. Bapak Silitonga umur berapa sekarang? Ya.
Ibu Simbolon, pokoknya kita ini ya, Wawan, Airi, yang kita punya ya, tapi kita punya ya cerita ya penyakit-penyakit yang sungguh-sungguh selalu mengganggu kesehatan kita ya. Ibu Nadabdab ya, saya selalu sebut nama ini ya, biar Tuhan terus tolong kepada kita ya. Tuhan berkati kesehatan kita supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap kuat ya. Saya bilang Tuhan jangan ambil mereka Tuhan ya, biar mereka tetap tertanam menjadi orang yang menjadi tiang di dalam gereja Tuhan ya. Mana taunya Bapak Sagala lagi, haleluya ya. Bapak Sagala semangat ya, kuat ya. Itu penyakit tidak membuat kita jadi lemah ya, haleluya. Apa yang tidak boleh harus kita kerjakan, haleluya. Tuhan tolong Om Heri ya, ini yang sudah umur lanjut ini, saya terus tiap hari berdoa buat mereka, haleluya ya, supaya kita semuanya mendapatkan tubuh yang selalu sehat dan kuat yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, amin, haleluya ya. Oleh sebab itu ya, apa yang sudah kita tanamkan itu kasih, kesabaran, kebaikan di dalam hidup kita, kesetiaan, kelemah lembutan ya, mari kita tanamkan itu terus dalam kehidupan kita ya, amin, haleluya. Yang kecil kita, masalah yang kecil kita selesaikan, jangan kita tambah jadi besar, amin, haleluya. Semua yang ada pada kita, dendam, benci, sakit hati, bebaskan diri kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku tidak inginkan ini terjadi di dalam diri aku. Tuhan, tolong bebaskan aku, amin, haleluya. Jangan merusak tubuh rohani ya. Tubuh jasmani kita saja sudah sakit-sakit ya, sudah asam urat, sudah sesak napas, apalagi banyak sekali ya, haleluya ya. Banyak sekali sakit penyakit itu datang sama kita. Jangan tambah lagi, amin. Jangan kita tambah lagi dengan sakit hati, benci, amarah, dendam yang berkepanjangan. Bebaskan dirimu, amin. Bebaskan dirimu, haleluya ya. Jangan lagi kita kasih ya hati kita kepada kuasa-kuasa kegelapan. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Sama-sama membaca 2-3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, amin. Haleluya ya. Roh yang memberikan hidup. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam, amin. Tidak ada lagi penghukuman. Kadang kita mau menghukum diri kita sendiri ya. Kita mau menghukum diri kita sendiri. Tuhan tolong kepada kita ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, amin. Kita sudah dimerdekakan ya. Kita semua sudah dimerdekakan dengan darah Kristus di atas kayu salib yang begitu mahal ya. Karena apa? Karena kasih-Nya yang begitu besar ya. Karena kasih Kristus yang begitu besar, haleluya, Dia datang untuk memerdekakan kita. Walaupun Dia harus mati, mencurahkan darahnya di atas kayu salib, tapi semuanya untuk saya dan jemaat-jemaat Tuhan, amin. Haleluya. Oleh sebab itu, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini, haleluya. Tapi mari ya, firman Tuhan ajak kepada kita, mari kita memerdekakan ya diri kita dari segala ya masalah-masalah yang seringkali mau mengganggu fisik kita, amin. Doa itu penting bagi kita, bukan doi, bukan.
Apa Bapak-bapak? Doa. Doa itu penting. Kita bekerja, mau kemana kita bekerja, ya, itu penting doa setiap hari untuk menuntun perjalanan kehidupan kita, agar waktu kita lihat sesuatu yang ada di sana, ya, kita tetap katakan Tuhan Yesus lebih berharga. Amin. Haleluya. Bapak Parosi bawa mobil, ya, lihat sesuatu yang ada di kiri kanan. Tuhan Yesus berharga. Tuhan Yesus lebih berharga. Bapak John yang jalan, ya, lihat sesuatu, Tuhan Yesus lebih berharga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kita harus saling mengasihi keluarga kita. Ya, kasih dia keluargamu. Sebab dia itulah, haleluya, yang selalu menjaga kita, selalu mendoakan kita, selalu menyiapkan makan minum buat kita. Amin. Haleluya. Kasihilah anak cucu kita, puji Tuhan. Haleluya. Kita menyanyi itu lagu, mengasihi lebih sungguh. Saudara-saudara di dalam iman, mungkin kita mempunyai salah, haleluya, dengan satu dengan yang lain. Haleluya, kita bisa dapat saling mengampuni, membebaskan diri kita dari segala yang membelenggu kita. Kita dapat mengampuni mereka. Dari hal-hal yang mengikat kita,
Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang benar. Haleluya ya Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, kami halaukan itu semuanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang mengikat jemaat-jemaat, yang mengikat kaum pria, yang mengikat kaum wanita, yang mengikat anak-anak muda, kami halaukan semuanya itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus mendengar kami. Setiap jeritan hati kami yang kami tidak bisa, haleluya, sampaikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, mungkin ada itu tekanan-tekanan, haleluya, yang kami tidak bisa sampaikan semua keluh kesah kami. Tapi kami tahu Roh Kudus yang ada di dalam kami, haleluya, Dialah yang menyampaikan semua keluh kesah, haleluya, kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan memberkati semua kami jemaat-jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya, Engkau yang sudah mendengar setiap doa-doa kami yang kami naikkan, baik itu siang hari maupun malam hari, dengan caranya Tuhan, haleluya, tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab semuanya itu. Oleh sebab itu berikan kami semangat, berikan kami kekuatan untuk kami menghadapi semua persoalan hidup yang ada di dalam dunia ini, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak-anak muda, haleluya, anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kami semuanya ya Tuhan, haleluya, ikat kami menjadi satu, agar kami boleh satu di dalam iman, satu di dalam Kristus, tidak terpecah-pecah, tetapi nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, dan kami akan berikan persembahan. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menjalankan korban persembahan. Kita angkat pujian kita, hatiku rindu. Haleluya. Saya persilakan pada yang